Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua kelas A Ekonomi Pembangunan, Prodi Ekonomi Pembangunan, program non-rek atau transfer. Semoga kalian dimanapun kalian bertempat tinggal, kalian selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani di tengah-tengah pandemi seperti sekarang saat ini. Pada kesempatan siang ini, saya akan mendiskusikan tentang mengantar ilmu ekonomi pembangunan dan paradigma pembangunan. Nah, ini ada 3 bagian ya. Ada ilmu ekonomi tradisional, ada ilmu ekonomi politik, dan ilmu ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi tradisional ini bagaimana ilmu ekonomi tradisional itu sendiri bekerja. Di sana tidak ada sistem pembagian kerja. Di sana juga tidak ada gaji, juga tidak ada supply dan demand. Semuanya diarahkan. Kalau pada era Yunani kuno, di sana belum adanya perubahan teknologi. Berarti semuanya dalam sistem barter. Kalau teman-teman yang dari dulu kita flashback lagi, ada sistem barter itu di mana ketika seseorang A dan B, si A melakukan penukaran barang yang ternyata barang tersebut ada di barang B. Begitupun juga sebaliknya, si B menginginkan barang tersebut, si A yang punya. Jadi lakukan pertukaran dengan sesuai kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Di situ ilmu ekonomi tradisional. Itu terjadi di kala zaman kerajaan ataupun di Eropa, itu di zaman Yunani kuno, Romawi kuno, sebelum berpindahnya atau pindah pada era zaman emas sebagai satuan mata uang. Kemudian ada ilmu ekonomi politik, di mana ilmu ekonomi dan politik itu melebur, yang framework-nya ini hilirnya atau output-nya ini dijadikan sebagai suatu kebijakan, baik itu kebijakan untuk mengambil suatu keputusan perekonomian. Misalnya para stakeholder pemangku kepentingan ini mencoba merumuskan beberapa formulasi ekonomi, baik dari ekonomi maupun politik. Direlevansikan, akhirnya output-nya menjadi suatu kebijakan. Sedangkan ilmu ekonomi pembangunan, di mana ilmu ekonomi itu sendiri merupakan ilmu mentransformasikan input-output agar kebutuhan hidup ini tetap terjaga. Jadi seperti kalau saya menganalogikan ilmu ekonomi sebagai suatu ilmu seni untuk memilih kebutuhan yang dirasa penting untuk saat ini, ataupun juga mau berinvestasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Ini tadi ya, ilmu ekonomi tradisional yang memusatkan perhatiannya pada alokasi sumber daya produktif yang langka dan pertumbuhan optimal. Sumber daya ini terbentuk untuk menghasilkan beragam barang dan jasa yang terus berkembang. Tetapi ekonomi tradisional ini berkutat dengan dunia kapitalis maju pada pasar yang sempurna. Jadi
pada pasar persaingan sempurna, ilmu ekonomi tradisional ini berjalan sebagaimana mestinya. Keputusan atas dasar perhitungan marginal, laba, swasta, dan kepuasan atau utility ya, serta pentingnya keseimbangan atau equilibrium di semua pasar produk dan barang atau jasa. Ilmu ekonomi politik yang sudah saya analogikan tadi, proses sosial dan kelembagaan yang digunakan oleh kelompok-kelompok elit ekonomi dan politik untuk mempengaruhi alokasi sumber daya langka saat ini atau di masa yang akan depan. Studi ekonomi politik memusatkan perhatiannya pada hubungan politik dan ekonomi itu sendiri, yang dimana penekanannya ini atau perhatiannya pada hubungan antara politik dan ekonomi yang secara khusus pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi para pemangku kebijakan, stakeholder yang penekanannya ini secara khusus peran kekuasaan ya, peran kekuasaan dalam pengambilan suatu kebijakan ekonomi itu sendiri. Ini ilmu ekonomi pembangunan yaitu mentransformasi perekonomian dari keadaan stagnan ke pertumbuhan dari status berpenghasilan rendah ke berpenghasilan tinggi serta upaya menanggulangi kemiskinan. Kalau teman-teman flashback lagi di ilmu ekonomi kan ilmu untuk memilih. Berarti secara rasional manusia punya berpikir bagaimana ilmu ekonomi ini kita bisa memilih antara kebutuhan yang kita benar-benar kita butuhkan sekarang atau bisa kita gunakan di masa yang akan datang. Lalu ada 3 nilai pembangunan ya, adanya kecukupan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, lalu kebebasan dari sikap menghamba kemampuan untuk memilih, dan terakhir tadi ada harga diri atau menjadi manusia seutuhnya. Ini suatu 3 nilai pembangunan pada era paradigma sekarang. Keputusan dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Semua orang jelas memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjalani kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Tetapi pada era kekinian, kebutuhan sekunder bisa berpindah menjadi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier bisa berpindah menjadi kebutuhan sekunder maupun kebutuhan primer. Contoh, pada dulu, zaman mungkin era orang tua kita bersekolah, motor itu masih barang mewah. Tetapi pada saat era sekarang, motor itu merupakan jadi barang umum karena setiap orang mobilisasi pindah satu tempat ke tempat lain, bekerja, kemudian kita ke kampus kuliah, itu semua hampir orang sekarang sudah menggunakan motor untuk berkegiatan aktivitas sehari-hari. Kemudian HP ya, HP ketika dulu ini merupakan kebutuhan tersier, barang mewah. Tetapi pada sekarang ini, pada era pandemi ini merupakan suatu barang kebutuhan primer. Jadi mau nggak mau kita semua dunia ya kebutuhan kita, baik kebutuhan berbelanja maupun kebutuhan pesan, bisa pesan makanan atau pesan barang, semuanya sekarang sudah bisa dilakukan dalam satu waktu menggunakan yang dinamakan handphone itu sendiri. Lalu jelas tempat tinggal, orang butuh rumah, kesehatan, asuransi, jelas sekarang semuanya sudah harus yang namanya asuransi itu semuanya manusia juga butuh.
Dan perlindungan baik ini perlindungan secara hukum maupun perlindungan secara rasa nyaman dan dalam keamanan. Harga diri menjadi manusia seutuhnya. Komponen universal kedua bagi adanya kehidupan yang baik merupakan harga diri suatu perasaan berharga dan bermartabat, tidak diperalat, tidak dimanfaatkan untuk mencapai tujuan orang lain. Semua orang dan masyarakat berusaha memenuhi bentuk dasar harga diri itu sendiri. Meski mereka menyebutnya sebagai identitas, martabat, penghargaan, kehormatan, atau pengakuan. Jadi manusia itu harus menjadi manusia yang merdeka, tidak diperalat, tidak dimanfaatkan untuk atau kepentingan orang lain. Setidaknya manusia itu menjadi agent of change, agen perubahan, tidak menjadi, mohon maaf, budak. Karena kan pada era sekarang budak sudah dihapuskan. Adanya semenjak adanya hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian kebebasan dari sikap menghamba atau kemampuan untuk memilih. Nilai ketiga dari yang terakhir ini perlu tercakup dalam makna pembangunan, merupakan konsep kebebasan manusia itu sendiri. Karena kebebasan di sini harus dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan dari kondisi kekurangan, persyaratan hidup yang bersifat material, serta kebebasan dari penghambaan sosial terhadap lingkungan orang lain atau penderitaan. Dalam hal ini maksudnya, seorang manusia harus berdiri sendiri ataupun berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bila kita sebagai manusia yang alhamdulillah dilahirkan normal, setidaknya kita bisa berdiri sendiri, bisa berlari sendiri, bisa menghidupi kebutuhan kita sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. Itu yang bisa dikatakan sebagai manusia sesungguhnya. Tetapi jangan lupa bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dimana satu sama lain itu masih membutuhkan interaksi, masih membutuhkan saling tolong-menolong. Boleh berdiri, tetapi ketika ada sesuatu yang dirasa kita harus tolong-menolong, kita harus wajib tolong-menolong itu sendiri. Ya, ini inti dari kebebasan dari sikap menghamba atau kemampuan untuk memilih. Lalu ada 3 tujuan pembangunan itu sendiri, yang dimana peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok seperti jelas makanan ini yang paling utama, kesehatan dan perlindungan, kemudian peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya. Nah, di poin kedua, nilai-nilai budaya dan kemanusiaan itu sudah mulai terkikis semenjak era mulai 5 tahun belakangan ini. Kita sebagai anak muda, jelas ini masih harus menaruh perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Topos lero, tenggang rasa. Karena yang namanya pembangunan pada era sekarang ini itu semuanya orang berusaha untuk berkompetensi dengan secara sehat, tetapi ada nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, empati yang sekarang sudah mulai memudar. Lalu adanya perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan yang tidak hanya membebaskan mereka dari terbelenggu sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang dan negara-negara lain. Seharusnya ini kita sebagai anak muda yang bisa berdikari ini harus bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, syukur-syukur bisa membantu orang tua
maaf orang tua, karena yang namanya terbelenggu atau sikap menghamba ini kok pada era sekarang ini tidak sudah dipandang sebelah mata, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada Millennium Development Goals dan Sustainable Development Goals, di mana MDGs atau Millennium Development Goals ini sudah berakhir pada tahun 2015 kemarin. Lalu kemudian dilanjutkan Sustainable Development Goals, yang dimana ini akan menuju pada tahun 2030, yang dimana pada tahun 2030 itu Indonesia bonus demografi. Ya, apa itu Millennium Development Goals? Ini seperangkat 8 tujuan yang disepakati oleh para anggota PBB di tahun 2000 untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, mewujudkan pendidikan dasar universal, meningkatkan kesetaraan gender, dan memberdayakan perempuan. Karena pada era Millennium Development Goals atau MDGs, gender ini menjadi perhatian yang sangat lebih, dan pemberdayaan perempuan pada era MDGs itu juga merupakan perhatian yang sangat concern. Tetapi mereka berjalan sendiri-sendiri. Belum ada pemerintah di sana, kemudian NGO, belum ada sektor swasta dan akademisi. Ketika era Millennium Development Goals berakhir, kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals, di mana pada mulai era tersebut tahun 2016 berjalan sampai dengan sekarang ini, sampai nanti di tahun 2030, semua yang tadi di MDGs ini diakomodir dan melibatkan aktor-aktor perubahan atau aktor pembangunan. Adanya pemerintah, adanya civil society organization, adanya sektor swasta, akademisi, kemudian NGO, kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga harus berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs itu sendiri. Tidak meninggalkan satu orang pun yang merupakan prinsip utama SDGs. Nah, ini yang merupakan 8 tujuan pada era Millennium Development Goals ya, atau MDGs, yaitu proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari $1 per kapita per hari. Kemudian adanya rasio perempuan terhadap laki-laki jadi rasio pendidikan perempuan itu masih rendah terhadap pendidikan laki-laki, baik di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian angka kejadian, prevalensi, dan tingkat kematian yang masih saat ini. Lalu adanya rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit ya. Kemudian yang terakhir proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler. Lalu untuk SDGs ini ada 17 tujuan, adanya menghapus kemiskinan, lalu mengakhiri kelaparan, lalu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, kemudian pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih, pertumbuhan ekonomi, industri, mengurangi kesenjangan, keberlanjutan kota, konsumsi, aksi terhadap perubahan iklim, karena perubahan iklim ini sekarang menjadi isu yang sangat menarik di WHO itu sendiri, atau juga di PBB, iklim of change, perubahan iklim. Kemudian kehidupan di bawah laut, kehidupan adanya jumlah populasi di mana ikan tangkap yang sudah mulai
dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan ini zamannya era Bu Susi. Dulu saya masih mengapresiasi pada eranya zaman Bu Susi ya, Bu Susi Pujastuti, di mana kehidupan di bawah laut ini sangat diperhatikan. Kemudian kehidupan di darat, lalu institusi atau kelembagaan peradilan yang kuat yang dan kedamaian, dan kemitraan untuk mencapai satu tujuan di era Sustainable Development Goals. Itu yang bisa saya bagikan atau kita diskusikan. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa sambung pada kolom komentar di Google Classroom. Itu aja yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.